Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Jurnalaska. Bersama aku Bagus dan Kak Nadia. Silakan Kak, perkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama aku Nadia Rahmadani, biasa dipanggil Nadia. Aku dari kelas 12 MIPA 3, sekolahnya di SMA Negeri 2 Batang. Nah, teman-teman, kan Kak Nadia kan biasanya jadi host. Dan sekarang jadi bintang tamu nih. Tanya Bagus jadi ini ya, jadi editor, jadi Yeah. kameramen. Sekarang Bagus jadi hostnya. Wow, keren banget. Kita harus apresiasi Bagus mau keluar dari zona nyamannya. Tepuk tangan dong buat diri kamu sendiri, gimana sih? Ya, apa kabar nih Kak? Aku alhamdulillah baik. Bagus gimana? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah ya. Gimana kegiatan Bagus akhir-akhir ini? Lancar kah? Apa aja kegiatannya? Ya, alhamdulillah lancar. Cuma Jurnalaska aja kegiatannya. Iya. Nah, Kak Nadia, terima kasih nih sudah menyempatkan diri untuk datang ke podcast Jurnalaska. Iya, aku juga mau ngucapin terima kasih buat Bagus udah mau ngundang aku jadi bintang tamu ya, yang padahal nggak tahu ini mau ngomong apa ini. Ngomongin apa nih Bagus hari ini? Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang Kak Nadia yang ikut di lomba storytelling di Semarang nih teman-teman. Waduh, jadi malu nih. Nah, mengikuti lomba itu Kak Nadia itu lolos 15 besar. Wah. Dan saingannya itu tidak mudah-mudah sekali. Apa iya? Kata siapa? Perasaan Kak Nadia itu gimana sampai bisa lolos 15 besar itu? Perasaan aku sih, waduh, kaget campur seneng ya. Lebih dominan ke kagetnya sih, karena pas awal-awal aku ikut lomba ini sebenarnya aku tuh gak mau ikut Bagus, jadi aku tuh dipaksa sama Pak Ain. Karena pada saat itu tuh jadwalnya lagi tabrakan sama PAT apa PAT ya? Nggak tahu, Pokoknya pokoknya yang kemarin ya terakhir itu ya. yang terakhir itu. Nah, itu deketan banget. Malah pas emang bener-bener lagi PAT. Akhirnya aku mau menolak, tapi Pak Ain kayak bener-bener, kamu sayang banget kalau nggak ikut, kamu berpotensi buat ikut lomba ini gitu-gitu. Terus akhirnya kayak ya udahlah, ikut lah. Terus itu tuh aku ngumpulin videonya, kan itu seleksi pertamanya lewat video. Bikin video dulu. Nah itu aku H-1, bener-bener H-1 aku baru bikin materi, besoknya aku shoot sama Bagus juga kan. Aku shoot malamnya terus di-upload, kayak hektik banget, super duper wow ya, karena persyaratannya juga cukup lumayan sulit ya. Ada beli materai, ada bikin naskahnya, terus Terus juga ada surat pernyataan juga. bener. Kok Bagus tahu nih? Saya juga ikut. Wah, keren banget Bagus. Bisa ikut kegiatan banyak juga ya. Ya, alhamdulillah bisa. Ya gitu sih, jadi intinya perasaan aku kaget campur seneng ya. Ya. Nah, kan itu kan lomba storytelling dan itu diselenggarakan oleh siapa sih di Semarang itu? Lombanya itu diselenggarain sama kayak lomba yang diikutin sama Kak Astrid dan Kak Adit waktu itu, lomba vlog itu, yaitu dari Museum Ronggowarsito. Ronggowarsito itu museum Jawa Tengah ya, museum yang berada di Semarang sendiri. Waktu itu lombanya itu storytelling tapi pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Inggris gitu. Kan Kak Nadia kan ikut lomba storytelling. Itu pakai topik apa sih Kak ceritanya? Topik waktu itu yang aku bahas itu kan udah ditentuin tuh topiknya. Ada beberapa kayak bahas Masjid Demak ya, Iya. atau terus juga bahas tentang prasejarah gitu. Terus juga ada bahas pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, aku pilih yang pertempuran 5 hari di Semarang. Gitu. Nah, boleh nggak sih spill sedikit aja ceritanya? Aduh, masih inget gak ya? Kayaknya aku ceritain Iya. pas kenapa bisa terjadi pertempuran 5 hari di Semarang. Iya. Dan awal-awalnya aja ya. Jadi kenapa bisa terjadi pertempuran 5 hari di Semarang itu, dulu pada saat itu tentara Jepang itu masih ada yang tinggal di Indonesia. Mereka dipekerjakan di pabrik gula yang ada di Cipiring. Terus mereka diminta untuk pindah dari Cipiring ke Bulu, tapi mereka malah kabur ikut sama pasukan Kido Butai. Nah,
mereka malah mau melawan Indonesia, pengen merebut Indonesia kembali lah gitu. Terus abis itu juga meninggalnya Dokter Karyadi. Dokter Karyadi itu meninggal karena waktu itu dibunuh sama tentara Jepang pas mau ngecek sumber mata air itu di Semarang. Wah, hebat sekali ya Nadia. Nah, itu proses pembuatan videonya sama ngapalinnya itu gimana sih? Kalau untuk ngafalin itu cukup berat ya, karena itu kan videonya itu ada waktu 10 menit. Ya. Nah 10 menit kan pasti kan kayak banyak banget kan. Bagus kan juga bikin kan Iya. videonya kan. Jadi kayak waduh super duper ya, tapi akhirnya pada akhirnya juga bisa. Terus aku juga sempat dibantuin sama Rahel sama Maria kalau nonton Halo. Sama Bagus juga, Bagus sebagai kameramen. Terus ada Kak Astrid juga yang bantuin aku. Terus ada Kak Fasa juga yang bantuin ngerevisi naskah-naskahnya. Terima kasih buat kalian. Terus waktu tag itu aku udah tag pas siang sebenarnya, tapi videonya tuh kayak kurang memuaskan gitu loh, kurang lah intinya. Terus habis itu malamnya aku sama Kak Astrid shoot lagi di sini malam-malam, jam berapa ya, jam 7 deh kayaknya. Dan kan rumahnya kan sepi ya, jadi kayak agak-agak serem gimana gitu. Gitu deh behind the scene-nya. Oke. Nah, pas Kak Nadia tahu pengumuman lolos 15 besar itu gimana sih perasaannya? Reaksinya itu gimana? Seperti kayak tadi ya, super duper kaget karena aku tuh nggak expect banget. Aku juga nggak ada niatan buat buka, kan itu pengumumannya di Instagram. Iya. Aku nggak ada buat niat buka Instagramnya, cuman muncul di ini aku, di beranda aku. Terus kayak, loh kok ada nama aku? Terus aku langsung kabarin sama Pak Ayin ternyata aku masuk. Terus kita kayak wah, sangat-sangat tidak menyangka gitu. Dan pada saat itu yang lolos tuh dari SMA tuh cuman dari 2 sekolah, dari SMA Negeri 2 Batang dan juga SMA Negeri 1 Blora. Dan yang peserta dari SMA 1 Blora itu bener-bener kayak banyak gitu loh. Berapa ya? 8 orang deh kayaknya, atau berapa orang gitu. Dan mereka tuh kayak kompak banget, pakai bajunya sama semua. Aku langsung kayak waduh, kompak banget, rame-rame gitu kan. Aduh, takutnya kan mereka yang borong nih, ternyata tapi tidak. Gitu. Nah, karena dia kan ke Semarang itu ke Museum Ranggawarsita ya. Mm-mm. Nah, selain ke museum itu kemana aja sih Kak? Selain ke museum, aku ke rumahnya ibu kosnya Pak Ayin dulu. Selain itu sih nggak kemana-mana ya, karena waktunya tuh mepet banget. Aku waktu berangkat dari rumah jam 6 sampai sana kayak setengah 8 gitu. Siap-siap sebentar di stasiun. Habis itu jam 8 atau jam 9 gitu aku langsung OTW ke Museum Ranggawarsitanya. Habis itu mulailah lombanya, tapi sempat ngaret berapa menit gitu soalnya pesertanya ada yang ngaret. Dan ada adik-adik SD juga yang sekitar dari museum itu, mereka kayak adik-adik SD gemoy-gemoy gitu. Mereka pada nonton. Nah terus abis itu kita lomba sampai jam 3 deh kalau nggak salah. Abis itu langsung ke rumah ibu kosnya Pak Ayin. Jam 5 kita pulang karena keretanya juga emang udah pulang. Nggak mungkin kan kita ketinggalan kereta dong. Nah, karena dia ada nggak sih hal yang menyenangkan dan hal yang menyedihkan saat mengikuti lomba itu di Semarang? Kayaknya kita yang sedih-sedih dulu aja kali ya. Boleh silakan. Kalau hal yang menyedihkan tuh apa ya? Sebenarnya nggak ada yang menyedihkan sih. Cuman ya pasti namanya kayak gitu kan ada pengorbanan ya, pengorbanan waktu, pengorbanan yang lain-lain. Pada saat itu kan karena pas final itu aku abis selesai PAT. Teman-teman pada main di kelas, pada jam kos, aku latihan sama Pak Ayin sama Astrid, kayak bener-bener latihan terus. Itu kayak agak-agak menyedihkan ya, cuman namanya juga mau lomba masa santai-santai kan nggak mungkin ya. Terus abis itu hal yang menyenangkannya, aku bisa pergi ke Semarang sendiri. Biasanya kan ke Semarang sama orang tua ya, walaupun ya sama Pak Ayin juga, cuman
menurut aku menyenangkan sih, dan tahu sendiri lah ya Pain kayak gimana kan Ya, orangnya. oke. Iya. Super duper menyenangkan banget sih, karena seru banget pas di sana tuh. Pain kayak ya udah bebas aja, enjoy kayak sama teman sendiri gitu loh. Jadi bener-bener wow. Mantap. Oh iya, selain itu juga yang sangat menyenangkan itu aku bisa membawa nama Jurnal Laska lagi, SMA Negeri 2 Batang lagi ke Museum Ronggowarsito ke Semarang gitu. Karena sebelumnya kan kita udah juara 3 ya, yang ya. kemarin lombanya Kak Lomba Astrid vlog. sama Kak Adit itu. Jadi ya cukup menyenangkan lah, walaupun aku tidak membawa piala ya. Jadi cukup oke sih. Wah, tapi karena dia sih hebat banget sih sampai lolos 15 besar. Aku ikut pun sampai tidak lolos loh, demi karena dia yang lolos. Ya nanti tahun depan bagus ikut lagi Ya, ya, kalau amin, ada. amin. Kan juga ada duta Duta museum. museum. Kan bisa ikut tuh, bagus lumayan kan. Amin, amin, doain aja. Di Semarang nanti bisa bolak-balik Semarang juga, pasti dapat cuan kan, lumayan ya kan. Mantap sekali Nadia. Nah, ada nggak sih motivasi teman-teman di rumah untuk sampai pencapaian Kak Nadia sekarang ini? Waduh, ngasih motivasi nih. Iya, motivasi. Sebenarnya aduh agak takut salah ngomong ya, karena pencapaian aku pun juga belum seberapa kan. Ya bukannya mau merendah atau gimana-gimana, tapi kan masih ada yang lebih-lebih dari aku. Jadi mungkin kalau dari aku pesannya buat teman-temannya di rumah, tetap harus produktif ya, harus mencoba hal-hal baru, karena nggak selamanya kan ya kita bakalan seperti ini terus kan, hidup terus berputar, teknologi juga semakin canggih, kita juga harus ngikutin zaman kan, kita harus belajar terus menerus, berapapun umur kita, seberapapun tingkatan kita, tetap kita harus belajar terus gitu. Jadi intinya belajar dan produktif. Belajar itu nggak harus kayak belajar akademik, IPA, IPS itu enggak, tapi life skill juga iya. Kayak sekarang ini Kak bagus ya, belajar menjadi host. Ya mungkin siapa tahu kedepannya kan bisa jadi host di ini kan, jadi nge-MC di lamaran atau di mana gitu kan, lumayan dapat cuan ya. Terus atau mungkin jadi pembawa berita, acara. iya pembawa acara berita, terus banyak lah ya yang bisa diiniin. Nah, gitu teman-teman. Nah, karena dia harapan untuk Jurnal Laska nih apa aja? Harapannya untuk Jurnal Laska nih, bentar lagi kan udah mau ini ya, aku mau purna ya. Lumayan sedih sih, cuman ya aku juga harus melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Doain ya teman-teman yang di rumah, dan bagus, semoga Siap. aku bisa mencapai kesuksesan. Amin, amin. Nah untuk Jurnal Laska sendiri semoga semakin sukses, Amin. terus juga angkatannya bagus, dan nanti juga pasti ada angkatan baru ya kan, adik-adik yang sekarang lagi MPLS nih. Semoga yang join Jurnal Laska bisa terus mengembangkan bakatnya, terus juga Jurnal Laska bisa terus mengeluarkan apa ya bahasanya? Mengeluarkan konten-konten Iya, terbaru. konten-konten yang mengedukasi lah, yang bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah gitu. Dan juga bagus ya, semoga bagus bisa melanjutkan Jurnal Laska biar Amin, amin, semakin wow lagi nih daripada sekarang. Kita kan harus terus naik ya, walaupun Iya. udah di atas, kita harus tetap naik walaupun kita juga belum di atas ya. Kita harus terus berproses gitu. Nah, karena dia ada nggak sih pesan-pesan teman untuk diri? Nah, karena dia ada nggak sih pesan untuk teman-teman yang di rumah? Pesannya kayaknya sama aja ya kayak tadi ya, tetap produktif, terus belajar, dan jangan gampang puas sih. Puas boleh, jangan yang kayak aduh aku kok kayak gini kurang terus, itu juga jangan. Tapi kalau misalkan merasa seperti itu juga harus berusaha untuk memperbaiki diri. Kita kan ya namanya manusia, pasti ada aja lah kurangnya ya kan. Iya. Jadi ya terus upgrade diri aja sih. Oh iya, satu lagi ya, jangan pernah sia-siakan kesempatan. Ketika ada kesempatan, kalian harus ambil. Kayak aku ya kan, yang awalnya nggak mau ikut lomba storytelling ini ternyata malah sampai Semarang. Kayak
nggak nyangka sih ya kan. Jadi ketika ada kesempatan ya udah coba aja, nggak usah kita lihat nanti hasilnya kayak gimana atau merasa kita kurang, ya kan? Iya bener. Jalanin aja gitu. Nah, kita kan sudah ngobrol banyak-banyak nih teman-teman, waktunya kita closing nih Kak. Wah, Nah, nggak kerasa ya tiba-tiba udah closing aja nih. teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.